Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku semuanya yang senantiasa dalam keberkahan ya, dan senantiasa lembut hatinya. Semoga di kesempatan hari yang penuh dengan keberkahan Jumat sahabatku, kita sudah memasuki 23 Syawal 1434 Hijriah, dan ada di penghujung Agustus ya, 30 Agustus. Besok masih ada ya, 31. Baik, saya Mutia seperti biasa di setiap Jumat pagi bakal menemani pagi Anda di Rumahku Syurgaku. Tentunya bersama narasumber kita ya, seorang guru yang bakal berbagi tentang ilmu bagaimana memanage rumah tangga agar terasa nuansa surga di dalamnya. Di Rumahku Syurgaku bersama Buya Yahya untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih ya untuk Anda yang selesai di 92,9 FM Cirebon, di 104,8, di 94,2 FM Majalengka juga. Dan bagi Anda juga, terima kasih untuk Anda yang sudah mengakses audio streaming kami di www.buyayahya.org, www.inspirasati.com, di tunein.com, dan juga di radiokuonline.com. Hari ini sahabatku, Rumahku Syurgaku bakal berbagi satu tema yang menarik ya. Nah, kita tetap stay di 92,9 FM Cirebon, 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon. Baik sahabatku ya, terima kasih untuk Anda yang selesai di 92,9 FM Cirebon. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung pulang saat subuh ya dari masjid, tadi subuhnya berjamaah, subhanallah. Anda sekarang ada di Rumahku Syurgaku, satu program yang bakal berbagi untuk Anda tentang bagaimana memanage rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik sahabatku ya, bersama Muti sudah hadir guru kita semua, ada Buya Yahya Zainul Ma'arif, dan tentunya Muti tidak berdua dengan Buya. Ada sahabat Putri juga, Kang Hakim, yang bakal menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Kang Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana berumah tangga yang baik dan juga benar. Ya, sebagai bekal ya. Dan Anda semua juga, buat Anda yang ingin berumah tangga, yang sudah berumah tangga, dan yang akan membina kembali rumah tangga. Baik, pagi hari ini Kang Hakim, kita akan mengangkat satu tema yang mungkin kayaknya kok bisa kayak gitu. Al-Quran memuat satu kisah piluh ya mungkin ya, tentang bagaimana pasangan yang tidak sepadan. Iya. Kita mengetahui tentang sejarah bagaimana Siti Asia yang dinikahi oleh Fir'aun. Terus juga kita tahu ada Nabi Nuh alaihissalam, ya kan, yang menikah dengan seorang wanita yang tidak baik akhlaknya. Ada Nabi Lut alaihissalam juga ya, yang sangat luar biasa ketabahannya, justru menghadapi karakter istrinya yang sangat-sangat zalim. Ya, ini yang akan kita mungkin dengarkan nanti penjelasannya dari Buya ya. Baik. Dan satu hal yang membingungkan juga mungkin bagi orang awam, di satu sisi dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwasanya laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Dan wanita yang keji yang apa tadi? Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Pokoknya sebaliknya gitu kan ya. Gitu, ya, yang baik berpasangan dengan yang baik, yang keji dengan yang keji. Tapi kenapa gitu kan ya? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, seperti itu. Dan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Awalnya baik, begitu berumah tangga kok tidak baik. Ya, jadi satu tema yang sangat menarik untuk pagi hari ini ya. Aku baik, pasanganku kok tidak, gitu kan ya. Sudah berupaya tapi tetap tidak. Seperti apa baiknya nanti ya, kita belajar bersama dengan Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Para pendengar semuanya, dan semoga para pendengar senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Buya kita akan belajar bersama berkaitan dengan tadi yang seperti obrolan Muti dengan Kang Hakim. Aku baik, pasangan kok tidak ya. Jadi kita agak-agak narsis gitu ya Kang Hakim ya. Baik, dan kalau kita belajar dari historis dan juga peradaban Islam ya, Al-Quran menorehkan dan juga memberikan pembelajaran kepada kita tentang banyak cerita kisah, tapi yang paling fenomenal adalah Siti Asia dengan Fir'aun. Iya, Nabi Lut dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Dan banyak sekali
rumah tangga yang menghadapi fenomena atau juga peristiwa seperti itu. Pasangannya baik, yang satunya tidak. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin. Dengan hidayah, dengan iman, dengan keindahan, dengan kebahagiaan, dengan keharmonisan dalam hidup sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi baik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Artinya tidak boleh orang beralasan karena satu hal lalu menjadi tidak baik. Semua dari kita harus berusaha untuk menjadi baik dalam keadaan apapun. Baik di negeri baik atau di negeri yang tidak baik. Termasuk baik kita bersama orang baik atau bersama orang yang tidak baik. Dan semua contoh itu ada. Dan Allah memberikan contoh kepada kita. Orang yang di negeri kafir pun ada yang baik. Ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menjadi baik. Ya. Betul. Dan tidak boleh punya alasan bahwasanya lingkunganku tidak baik lalu aku tidak baik. Itu adalah orang yang tidak punya pendirian. Betul. Makanya dari contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran itu untuk kita ambil faedah hikmah pelajaran bahwa menjadi baik adalah harga mati. Harus kita semua berusaha untuk menjadi baik. Dan sudah ditutup dengan contoh-contoh itu alasan-alasan. Tidak boleh beralasan karena istriku tidak baik maka aku menjadi tidak baik. Tidak ada alasan. Atau sebaliknya, aku punya suami yang tidak baik lalu aku tidak baik. Tidak. Ya. Artinya yuk kita berusaha untuk baik. Baik pertama baik di diri sendiri. Ya. Dan contoh ada yang baik dan baik. Nabi dengan para istri-istri beliau adalah baik dengan dan baik. Ini jelas. Dan kita menginginkan yang ini. Akan tapi semua kehidupan tidak semacam ini. Betul, Bu ya. Ada suatu ketika seorang istri mempunyai suami yang tidak baik. Dengan begitu tidak boleh beralasan karena suamiku tidak baik maka aku tidak baik. Allah memberikan contoh Firaun dengan istrinya. Ya. Ada seorang suami yang mengatakan bahwasanya karena istriku tidak baik aku menjadi tidak baik. Diberikan oleh Allah contoh Nabi Lut. Ya. Yang mempunyai Nabi Lut adalah seorang nabi akan tapi ternyata menjadi istri yang jahat. Jadi mungkin sekali seorang laki-laki yang baik kemudian mempunyai suami yang tidak baik, atau sebaliknya seorang wanita yang solehah ternyata mempunyai suami yang tidak baik, tidak soleh. Itu mungkin semuanya ini, dan Allah memberikan contoh. Dan contoh ini bukan untuk dicontoh seperti itu, akan tapi yang perlu dicontoh adalah menjadi baiknya. Bukan dicontoh, ya sudahlah kalau begitu saya akan menikah dengan perempuan yang jelek biar saya kayak Nabi Nuh. Nggak ada begitu. Yeah. Artinya bukan mencontoh lalu kita, bukan maknanya mencontoh itu adalah kita meniru. Akan tapi contoh bahwasanya biarpun dengan siapapun kita harus tetap menjadi orang yang baik. Ya. Jadi jangan mengkambing-hitamkan ya. Jangan mengkambing-hitamkan pihak lain. Pertama itu tuh, di samping itu tidak boleh beralasan kita. Kita boleh beralasan bahwasanya karena ini aku begini. Sehingga inilah keyakinan harus dibangun di dalam hati kita bahwa dimanapun aku berada harus baik. Karena kemuliaan kita bukan saja di dunia tapi di akhirat. Mungkin ada seorang wanita yang mengadu bahwasanya suaminya adalah begini. Ini. Ada contoh Aisyah, ya. Asia, Bu. Ada contohnya. Ada seorang suami yang mengatakan bahwa istriku begini. Ada contoh Nabi Nuh dan ada contoh siapa? Nabi Lut. Ini adalah contoh. Akan tapi bagaimana cara menangani ini semuanya beda pada zaman Nabi dahulu dan zaman sekarang. Pernikahan Firaun dengan Aisyah adalah diperkenankan karena sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang kafir menikah dengan seorang muslimah, ya kan? Ya. Itu jangan ditiru. Wah, berarti boleh dong nanti seorang kafir. Ini masalah hukum yang harus kita pahamkan. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW, syariatnya Nabi terdahulu adalah juga syariat Nabi Muhammad, selagi syariat Nabi Muhammad tidak menghapusnya. Betul. Syar'uman qablana syar'un lana. Dalam pembahasan usul fikih dijelaskan bahwa syariatnya Nabi terdahulu adalah juga syariat Nabi Muhammad asalkan tidak dihapus oleh syariat Nabi Muhammad. Jadi syariat-syariat yang ada pada zaman dahulu tetap menjadi syariat Nabi Muhammad asalkan tidak ada hukum baru di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam masalah pernikahan, di dalam syariat Nabi Muhammad sudah dijelaskan.
Yang semula orang muslimah, orang yang beriman kepada Allah boleh menikah dengan orang kafir pada zaman itu. Maka setelah datang syariat Nabi Muhammad harus kita patuhi, dan itu dilarang dan jatuh zina. Dan tidak diperkenankan seorang muslimah menikah dengan seorang kafir. Dan itu ijma, kesepakatan para ulama. Tidak boleh riwayat kisah tentang si Asia ini kita jadikan sandaran hukum, karena sudah dijelaskan melalui riwayat dari Nabi SAW. Di hadis-hadis Nabi SAW tentang pelarangan menikahnya seorang muslimah dengan seorang kafir. Nah, dan akhir-akhir ini ada orang yang sok pinter memahami Al-Quran dengan otaknya sendiri, tidak kembali kepada para ulama-ulama terdahulu, sehingga sampai muncul fatwa-fatwa baru yang memperkenankan seorang muslimah kawin menikah dengan orang di luar Islam, dan itu adalah hakikat zina dan itu tidak diperkenankan. Dan itu ada contoh, tidak kadang-kadang diwakili oleh seorang yang ngaku yang kebetulan punya gelar besar profesor atau seorang doktor. Ini musibah. Dan ada di Indonesia beberapa tahun yang lalu yang memfatwakan bahwa seorang wanita muslimah boleh menikah dengan non-muslim. Ini adalah kesalahan fatwa, dan bukan sekedar kesalahan fatwa, adalah kejahatan di dalam berfatwa. Ini karena itu adalah bukan fatwa yang benar, dia bertentangan dengan apa yang disepakati oleh empat mazhab. Akan tetapi jika seorang muslim menikah dengan seorang ahli kitab, adalah seorang muslim menikah dengan ahli kitab, wanita ahli kitab, ini ada diperkenankan. Akan tetapi perkenan ini adalah sah. Akan tapi biarpun sah bukan berarti kita harus mengambilnya. Ya. Ini yang ada di dalam hukum. Jadi jangan mentang-mentang melihat kisahnya Fir'aun langsung berkata berarti boleh dong. Fir'aun kafir. Fir'aun kafir ngaku Tuhan lagi, ternyata boleh menikah dengan seorang yang beriman, seorang muslimah. Berarti boleh kita contoh. Ini adalah enggak benar memahami syariat fikih Nabi Muhammad. Jadi fikih Islam, syariat Islam itu tidak boleh kita pahami dengan akal kita sendiri, akan tapi harus kita kembali kepada ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka cara memahami. Dan ulama-ulama terdahulu di dalam memahami Al-Qur'an pun selalu minta bantuan kepada hadis-hadis Nabi, dan juga apa yang difahami oleh para sahabat Nabi, dan apa yang dipahami oleh para tabi'in, dan seterusnya. Jadi tidak serta-merta melihat sebuah ayat firman lalu diambil. Ini. Jadi seperti karena dikatakan istrinya Nuh minal ghabirin, orang yang tertinggal. Berarti boleh dong seorang muslim menikah dengan seorang kafir yang bukan ahli kitab misalnya atau apa. Ini semua ada aturannya. Ada aturannya. Yang terjadi pada zaman Nabi Nuh ada hukum syariat. Yang terjadi pada zaman Nabi Musa adalah syariat. Yang terjadi pada zaman Nabi Lut adalah syariat. Dan antara syariat itu masalah fikih bisa saja berubah-ubah, sehingga syariat Nabi Muhammad yang menyempurnakan. Maka yang diharamkan oleh syariat Nabi Muhammad harus kita yakini itu haram. Tidak usah kembali kepada apa yang kita baca dari kisah-kisah masa lalu. Kemudian setelah itu, dari kisah ini tadi kami sebutkan bahwa dari kisah Fir'aun dengan istrinya, kisah Nabi Nuh dengan istrinya, bahwasanya menunjukkan ada pasangan yang berbeda keyakinan. Nah, di saat berbeda keyakinan, maka yang harus kita pahami pertama adalah kita tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh ya? Iya. Tetap teguh. Teguh dengan keimanan. Baik. Adapun setelah itu apakah dilanjutkan dengan pasangan tersebut atau tidak, ini masalah lain. Ya. Kalau syariat kita Nabi Muhammad SAW sangat jelas bahwa jika ada seorang wanita mempunyai suami yang bukan muslim, maka secara otomatis pernikahannya tidak sah. Secara otomatis. Beda akidah. Secara otomatis tidak sah dan tidak diperkenankan melanjutkan kebersamaan tersebut. Ini hukumnya harus dijelaskan. Nah, dan sebetulnya contoh yang ada pada kisah Fir'aun dan istrinya itu adalah yang perlu diambil, bukan persis contoh kejadian antara seorang kafir dengan seorang muslimah, bukan. Akan tapi yang perlu kita ambil adalah mungkin dalam sebuah rumah tangga sama-sama muslim, akan tapi ternyata istrinya tidak baik, suaminya baik, atau kebalikannya. Maka di saat ada dalam sebuah rumah tangga semacam ini, maka Anda tidak boleh terpengaruh. Wahai para suami yang kebetulan punya istri yang nggak benar, sudah suka ngutangan, kemudian sudah mau sholat, tidak mau puasa, main judi segala macam, maka pertama dan utama adalah Anda tidak terpengaruh. Anda tetap mempertahankan kebenaran, akhlak, iman yang Anda miliki. Kemudian setelah itu Anda proses urusan dengan istri dengan memberi nasihat. Kalau ternyata nasihat demi nasihat tidak bisa ia dengar, maka ketahuilah Anda pun tidak bisa melanjutkan dengannya. Ada prosesnya. Karena apa? Orang meninggalkan sholat bagaimana akan dibiarkan bersama dengan kita. Jadi apa yang terjadi pada kisah-kisah yang disebutkan tadi itu adalah menunjukkan bahwa mungkin saja pasangan itu adalah yang satu tidak beragama.
Dan itu terjadi pada zaman kita saat ini. Betul. Ada banyak kejadian. Maka yang perlu diperhatikan adalah menunjukkan bahwasanya orang bisa menjadi baik biarpun pasangannya tidak baik. Orang bisa menjadi mulia biarpun pasangannya tidak mulia. Baik. Artinya kebaikan itu yang harus kita cari, kita bidik, dan terus kita mencari kebaikan tersebut dimanapun kita berada. Nggak boleh kita terpengaruh dengan lingkungan. Kalau Nabi mengatakan seorang itu harus tidak boleh kita menjadi orangnya imma'ah, plan, ikut sana ikut sini, kayak bunglon. Kalau nempel di daun hijau-hijau, daun coklat-coklat dan seterusnya, enggak. Kita harus wattinu anfusakum. Allah Nabi Muhammad mengingatkan harus kita punya pendirian. Punya pendirian akidah. Biarpun saya di lingkungan kafir, lingkungan enggak benar, lingkungan yang tidak Islami, lihat, aku tidak akan berubah. Akan tapi saat ini lihat, kepribadian itu hilang. Lihat, gara-gara nonton TV seminggu saja sudah berubah kerudungnya. Sudah berubah dandanannya. Ini mana pendirian, mana iman, mana akhlak, mana berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sini harus seorang punya pendirian. Tidak, aku adalah sudah kenal syariat Nabi Muhammad. Cara berdandanku adalah cara berdandan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Nabi Muhammad. Maka aku tidak pernah peduli dengan selain itu. Ini pendirian. Sehingga ada orang Masya Allah tetap berkerudung yang cantik biarpun dia di negeri kafir sana. Tetapi subhanallah, ada suatu ketika seorang syekh membawa rombongan di negeri Arab sana. Seorang syekh membawa rombongan, bukan membawa rombongan, bersama dengan rombongan. Mau kunjung ke Mesir kalau tidak salah, mau kunjung ke tempat-tempat ke Perancis sana, mau kunjung ke tempat-tempat wisata lah, anggap saya begitu. Akhirnya turun dari bandara. Turun bandara itu sang syekh itu nyari teman-temannya tadi, perempuan-perempuan ikut ada semuanya. Pada di mana teman saya? Ternyata ada perempuan di kiri kanan ngomong kami. Jadi waktu naik pesawat pakai cadar, masih pakai ini. Ternyata kalau turun bandara ganti baju semua. Jadi ada keberagaman itu hanya karena lingkungan saja. Jadi di lingkungannya dia misalnya ada di kampung di Indonesia ini saja, atau di Cirebon saja, anggap saja ada sebuah kampung yang sangat menjaga. Cuman ternyata menjaganya hanya di lingkungan tersebut, sehingga sampai ada ngomong, pokoknya jangan bermaksiat selagi masih di kampung ini. Kalau di tempat lain bebas. Ini adalah orang yang tidak punya pendirian. Gak boleh seperti itu. Dimanapun kita berada, biarpun Anda di negeri kafir sana, biarpun Anda hidup di kampungnya berzina, Anda tidak boleh berzina. Ini harus, ini prinsip pendirian dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita harus kebaikan harus menjadi harus cita-cita kita dan harus kita perjuangkan. Jadi tidak boleh kita terpengaruh dengan siapapun dan apapun dari lingkungan kita yang sehingga merubah perilaku kita, kebaikan kita. Maka ini contoh-contoh itu menunjukkan bahwa orang bisa baik tanpa pendamping yang baik. Orang bisa baik biarpun di lingkungan yang tidak baik. Inilah yang bisa kami hadirkan, bahwa jangan ada menyerah. Memang seorang suami adalah imam. Akan tapi bukan berarti di saat imamnya salah lalu kita ikut salah. Mengingatkan di belakang. Harus paham di sini. Sebab ada seorang perempuan nyerahlah, suamiku begitu. Suamiku kan imam, ya sudahlah. Enggak ada perjuangan untuk merubah. Enggak ada perjuangan untuk menuju kebaikan. Makanya yang harus dipahami dan dihadirkan terus adalah bahwa kebaikan adalah harga mati yang harus kita bidik. Yang kita cari. Tidak boleh kita terpengaruh dengan apapun dan siapapun di kiri kanan kita. Selagi kita berpegang kepada kebaikan tersebut, terserah orang ngomong apa. Nah ini baru, ini kisah ini. Jadi nggak ada alasan sama sekali. Dan semalama ini, biarpun mereka tidak beralasan dengan lidah mereka, akan tapi kenyataannya banyak orang terpengaruh dengan kiri kanannya, dengan apapun dan siapapun yang di kiri kanan, dengan begitu mudahnya dan dengan begitu cepatnya. Mohon maaf, sekarang itu mulai dari hal pergaulan, cara bergaul masyarakat kita, tontonan masyarakat kita lihat, selera masyarakat kita lihat, semuanya itu berubah. Sehingga ada selera mereka, ada selera kafir. Kalau bukan produknya orang kafir tidak mau. Betul. Cara berdandannya orang kafir, lihat. Semuanya tontonan orang kafir semuanya, lihat. Ini semuanya terjadi satu pergeseran perlahan demi perlahan, yang jika tidak kita cermati, kadang kita tidak sadar, tiba-tiba kita sudah berada di wilayah kesesatan, wilayah kebrutalan, wilayah ketidakbaikan. Ini maka kepada Anda, siapapun, tidak boleh Anda menyerah dengan suami yang tidak baik. Dan tidak boleh Anda menyerah dengan istri yang tidak baik. Anda tidak boleh menyerah dengan lingkungan yang tidak baik. Selekali Anda harus mencari kebaikan, maka Anda harus terus mencari kebaikan dan tidak pernah berhenti. Sampai kapan dan dimanapun, kebaikan harus Anda cari, kebaikan harus Anda perjuangkan tanpa Anda terpengaruh oleh apapun. Nah, pemahaman ini harus dihadirkan. Pemahaman ini harus dihadirkan. Yang ini nggak ada alasan sama sekali bagi seseorang untuk tidak baik. Ini saja sebagai kunci. Karena memang mohon maaf, banyak
Ada suami keras, istrinya lembut. Betul. Ada kalau lembut dengan lembut kan ketemu indah sebenarnya dengan kelembutan suami istri. Tapi kenyataannya semacam itu. Ada seorang suami yang keras, ada seorang istri yang masya Allah. Bahkan kita sering mendapatkan pengaduan. Kita membuka konsultasi seminggu beberapa kali. Itu kadang seseorang datang dengan kisah problemnya. Dan tidak masuk akal. Jadi betul tidak masuk akal. Kadang-kadang sudah dikuasai setan. Urusan suami istri kok berantem melulu. Kok ada itu? Bingung kok bisa ya, kok bisa? Padahal suami istri adalah suatu keserasian antara min plus ya. Mestinya semuanya sama membutuhkan. Akan tapi ternyata kenapa ada terjadi kezaliman? Ternyata ada percekcokan. Ternyata kenapa ada terjadi permusuhan? Maka inilah yang harus kita bahas. Kita harus hadirkan di keluarga kita agar kita sadar, agar kita tidak terjerumus dalam kehinaannya permusuhan dalam suami istri. Alangkah banyaknya, termasuk ini yang dihadirkan dalam kisah apa yang kita bahas pada saat ini. Hal yang semacam itu banyak terjadi di masyarakat kita. Suaminya baik, istrinya tidak baik, atau sebaliknya istri yang baik, suaminya tidak baik. Akan tapi semuanya ada solusinya, dan solusi satu-satunya adalah kembali menengok kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu ya, terima kasih untuk mukadimahnya Kang Hakim, sangat luar biasa. Dan satu kunci mati menjadi baik itu harus ya harga mati. Harga mati bukan kunci mati ya, mati salah. Baik sahabatku ya, dan kita akan juga tengok beberapa hal ya berkaitan dengan seperti apa nanti jika kita mendapati pasangan kita kurang baik ya. Nanti juga mungkin kita akan minta penjelasan dari Buya kenapa kok itu bisa terjadi. Apa mungkin itu sebagai penyeimbang dari awal yang salah memilih pasangan, atau awalnya baik-baik saja terus tengah jalan jadinya seperti itu, pergeseran nilai ya dan juga karakter. Kita akan pelajari bareng Kang ya. Atau mungkin bisa jadi Allah menghendaki itu sebagai penyeimbang atau pelengkap. Jadi untuk di situ ada dakwanya. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat-sahabat radio Kang Hakim ya, yang sudah merilis 92,9 FM Cirebon. Apa kabar untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Radio Samara 96,2 FM Tulung Agung, Radioku 104,8 FM Kuningan. Ada sahabat kita juga di Radio Azam 103,5 FM Karimun, Kepulauan Riau. Ada sahabat kita juga di Radio Darul Mustafa, Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjar, Kalimantan Selatan. Dan sahabat-sahabat kita juga yang ada di Gresik dan juga Blitar di Radio MBS FM 107,7 FM, 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi dan Bandung, Radio Streaming Alif Lampung. Dan ada sahabat kita di Gorontalo sahabatku ya, Radio Panua di 103,8 FM Pohuwato Gorontalo. Banyak ya Kang Hakim ya. Dan beberapa radio-radio sudah mulai 92,9 FM Cirebon. Kita bakal break dan akan kembali untuk Anda semuanya di Rumahku Syurgaku. Baik. Mana suara musik kedengeran enggak? Kedengeran ya. Baik sahabatku ya, masih di 92,9 FM Cirebon yang pastinya tetap dipancar luaskan ya dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Hari ini di Rumahku Syurgaku. Kang Hakim, enak ya kalau dalam rumah tangga itu bercahayakan iman. Suaminya luar biasa soleh, istrinya juga solehah, terus anak-anaknya juga sangat-sangat luar biasa. Katanya anak itu nggak jauh dari orang tuanya ya. Ibaratnya dalam pepatah itu buah bakal jatuh tidak jauh dari pohon ya, seperti itu. Dan pada proses pemilihan pasangan juga Rasulullah itu kan menganjurkan untuk memilih agama. 4 kriteria. Agama disebutkan terakhir, tapi kemudian dibalik jadi di awal ya. Rupanya diutamakan maksudnya. Terus kita harus memperhatikan nasab, rupa, nasab, dan juga agama. Yang jadi patokan adalah agamanya dan bagaimana korelasinya antara keempat-empatnya. Seperti itu ya. Jangan sampai akhirnya pada saat memilih itu kita sudah merasa mendapatkan semuanya empat-empatnya, atau tadi patokannya agamanya, pas sudah berumah tangga kok malah jadinya kacau balau. Orang bilang jadinya seakan-akan membeli kucing dalam karung ya, padahal kucing juga walaupun dalam karung. Baik, fenomenanya seperti itu Bu ya, banyak sekali. Pada saat awal membina rumah tangga baik-baik saja, tapi pada dalam proses pembinaannya gitu kan ya, terjadi hal-hal yang ternyata mengagetkan. Pasanganku kok tak sesuai dengan apa yang aku harapkan, seperti itu. Jika hal tersebut sudah terjadi gitu Bu ya, sudah berumah tangga, hendak
berpisah atau bercerai juga mempertimbangkan anak-anak dan juga beragam pertimbangan yang lainnya. Maka apa yang harus dilakukan upaya-upayanya? Baik. Ada pembinaan namanya. Semua orang itu mempunyai tugas untuk membenahi apa yang ada di kiri kanannya. Yeah. Dalam bahasa hadis Nabi atau Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Yeah. Jika ada seseorang suami misalnya menemukan istri yang tidak baik, maka langkah pertama dan utama adalah melaksanakan kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik. Memberikan pendidikan, menegurnya. Bukan sekedar menegur, sebab teguran belum tentu pendidikan. Oh iya. Akan tapi merubah dengan bermacam-macam cara. Jika ia butuh ilmu, diberi ilmu. Jika ia butuh pergaulan, dimasukkan pada pergaulan. Misalnya kalau arisannya yang pertama itu ngerusak, ya pindahkan arisan yang benar. Harus perhatikan sampai urusan-urusan semacam itu. Nah, ada arisannya orang menggunjing, arisannya perempuan-perempuan yang murahan, rendahan misalnya, kan gitu. Ya. Seorang suami harus tangkap, kau berkumpul dengan siapa, kan gitu. Kalau ternyata gara-gara perkumpulannya itu kenal dunia perselingkuhan, dunia nggak benar, dunia riba, maka para suami harus paham, jangan dimasukkan komunitas itu, dipindah. Dan termasuk dengan anak-anak kita pun harus kita arahkan mereka ke tempat-tempat yang baik. Ini langkah pertama dan utama. Kemudian usaha terus. Kalau seorang suami tidak bisa menasihati secara langsung atau nasihatnya tidak didengar, maka hendaknya minta tolong kepada orang lain, orang yang dihormati, orang yang bisa dipercaya, atau orang yang bakal didengar omongannya. Kemudian usaha-usaha yang lainnya, atau minta bantuan dengan anaknya dan seterusnya. Jika ternyata usaha demi usaha sudah dilakukan, tapi kok ternyata yang sang istri tersebut tetap tidak baik, maka apa artinya seorang istri mau diajak baik? Baik itu kan indah. Yeah. Betul. Nah, seorang istri yang nggak mau diajak, ya sudah. Kalau sudah kita mengajak, maka pisah saja, jauhkan dari kehidupan anak-anak. Berarti kita. Batasannya bisa dipertahankan, diupayakan. Pertahankan itu, ya harus diupayakan dulu. Yeah. Tidak boleh serta-merta menemukan istrinya langsung cerai. Betul. Nah, artinya dia bukan orang pendidik, bukan orang yang berjuang dong. Ada usaha yang dilakukan dulu. Tentu wajib usaha dahulu dong. Sama mendidik seorang istri, mendidik suami, ya. Mengingatkan, membawa ke tempat yang mulia. Akan tapi harus ada batasannya dong. Kalau tidak ada batasannya, malah kebawa ke neraka. Seorang suami punya istri sampai mati nggak pernah sholat. Masya Allah. Ini kan bermasalah. Sampai akhirnya yang ketularan adalah anaknya. Betul. Nah ini. Sama seorang istri yang nggak benar, pezina dan seterusnya, atau yang melakukan dosa-dosa yang lainnya. Jika sudah diingatkan dan diarahkan dan diberi bimbingan petunjuk, kok masih saja tidak benar dan tidak baik, maka seorang suami harus mengambil keputusan yang tegas. Seorang wanita pun begitu. Jangan berpikir masalah anak. Yeah. Rela. Kalau masalah anak harus diajak pikir cerdas. Anda misalnya seorang suami yang punya istri yang nggak benar, sudah terlanjur punya anak 2 dan 3. Baik. Kenapa pisah saja kok berat? Kasihan anak. Iya. Maksudnya kasihan anak bagaimana? Nanti anak di bawah naungan ibu yang nggak benar untuk apa? Hah? Anak kita akan belajar ketidakbaikan, ketidakbenaran dari sang istri. Belajar tidak sholat, belajar zina, belajar mabuk, belajar judi, belajar yang haram. Dan tidak ada berkahnya wanita yang tidak baik di dalam rumah kita kan. Tapi tetap tugas pertama dan utama adalah membimbing dia, membawa dia kepada kemuliaan. Kalau ternyata pada batasnya kalau dia tidak mau, kita harus ambil keputusan. Jadi perpisahan memang sesuatu yang Allah tidak suka, akan tapi kadang menjadi sebuah kewajiban jika kita untuk membangun diri dan keluarga. Tidak bisa dipertahankan suami istri yang keadaannya nggak karu-karuan. Semuanya sholat, semua kemungkaran dilakukan dalam rumah tangga tersebut nggak benar, tidak diperkenankan itu. Maka langkah pertama dan utama adalah itu tadi, memberikan pendidikan. Setelah pada batasnya kalau tidak mau, seorang laki-laki, seorang suami atau seorang istri harus punya pendirian. Aku tidak boleh terus denganmu wahai suamiku, sebab yang mempertemukan aku dengan engkau adalah Allah dan dengan syariat Allah. Maka jika engkau sudah tidak mau dengan syariat Allah, maka tidak ada perlunya. Dan seorang wanita tidak boleh takut. Lah ketahuilah wahai para istri, kalau anda mempunyai suami yang tidak takut kepada Allah, lihat yang akan diberikan kepada anda pun barang haram tidak tahu. Yang sudah tidak takut kepada Allah mungkin berbuat hubungan dengan anda, tapi dengan orang lain juga tidak susah, karena dia adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Nah ini, maka sangat rugi kalau anda punya suami yang fasik, suami yang tidak benar, suami yang tidak takut kepada Allah, suami sering meninggalkan sholat. Begitu sebaliknya, jika anda punya seorang istri yang tidak pernah sholat, mabuk dan segala macam, Masya Allah, tidak ada perlunya dengan anda dan tidak ada baiknya kecuali anda merubah. Membiarkan saja adalah dosa, apalagi membiarkan tapi tidak menasihati saja adalah dosa. Maka kita harus berupaya untuk membenahi dengan cara mengingatkannya dengan cara yang baik, halus, dan kalau dia dengan ingatan yang halus tidak bisa, dengan yang lainnya mungkin sifatnya umum dan seterusnya. Harus ada pendidikan, tapi ingat harus ada target. Ya. Seberapa targetnya itu Bu ya? Ya, setelah usaha. Usaha untuk membenahi.
Misalnya gini, wanita atau juga suami itu, misalnya pasangan itu nggak sholat, berarti targetnya yang pertama mereka harus sholat dulu. Kalau sudah sholatnya oke, gitu kan ya, tapi akhlaknya masih kurang baik. Terus dibenahi. Berarti poin-poinnya bertahap. Kalau ternyata sudah tidak bisa, kan kebayang kita bisa seorang istri mengatakan, suami saya sudah saya didik 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, nggak pernah berubah, bahkan sering marah-marah. Ya nggak ada perlunya kita melanjutkan dengan orang yang semacam itu. Betul. Karena dia tidak bikin baik. Betul. Permasalahan kita itu kadang-kadang harus sama materi. Siapa yang ngasih nafkah? Siapa yang ngasih makan? Nah itu. Wah, ini musibah. Yang ngasih makan Allah, bukan suami. Ya. Bukan seorang istri, bukan. Allah akan tapi memang melalui suami. Akan tapi kalau melalui tempat kotor ya kita tidak nyaman dong. Jangan-jangan suaminya itu adalah mengambil yang haram, merampok, berbohong dan seterusnya. Maka kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Orang-orang bersama kita. Kita kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halus, pengajian dan lain sebagainya. Insyaallah dengan itu semua akan terbangun dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri yang takut kepada Allah, dan setelah itu tidak akan banyak penganggaran di dalam rumah. Dosa sih manusia wajar melakukan dosa. Akan tapi dilihat setelah berdosa apakah dia sombong dengan dosanya, apa minta maaf. Kalau minta maaf aman, selamat. Tapi yang jadi masalah dosa tapi tidak pernah minta maaf, tidak pernah memohon kepada Allah, tidak pernah menyesali, ini musibah. Maka inilah yang harus kita hadirkan di saat kita menemui pasangan yang tidak baik. Bukan serta-merta kita pangkas, membina lebih bagus daripada membinasakan, gitu loh. Baik Bu ya. Dan mungkin nanti dibahas juga Bu ya, seberapa kita harus mengingatkan pasangan itu, karena dalam Quran surat At-Taubah katanya disampaikan bahwasanya harus saling menjaga dan juga mengingatkan. Seperti itu. Dalam batas apa? Sampai membahayakan kah? Atau pada saat memang akhlaknya aja? Atau ketika dia meninggalkan sholat saja? Yang pertama adalah tentang dosa-dosa gede, jelas. Tidak puasa, tidak sholat, naudzubillah berzina. Itu adalah kefasikan yang sudah layak untuk ditendang. Karena harus kasar betul dengan bahasanya. Orang-orang yang kasar dengan syariat Nabi, yang tidak pernah ngerti kasih sayang dalam suami istri. Kalau ada suami kurang ajar sama istri, kita ada apa laki-laki begitu? Ada seorang istri yang tidak pernah baik dengan suaminya, kerjaannya nuntut, tidak pernah bersyukur, tidak sholat. Apa yang diharap dari wanita semacam ini? Baik, ini harus benar-benar ini. Maka rumah tangga itu akan indah jika semuanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah maknanya apa? Tidak akan suami zalim kepada istri, tidak akan istri zalim kepada suami. Semua yang ada di dalam hati mereka adalah bagaimana menyenangkan pasangan. Lihat, adakah kehidupan lebih indah dari ini? Suaminya berpikir tentang keindahan. Akan tapi ternyata jika tidak bisa harus ada target. Mungkin dia target sebulan ini harus benar suamiku. Kalau tidak kita selesai tahun depan atau seterusnya. Harus target dalam berjuang kita. Sebab kenapa target tidak ditentukan oleh syariat? Karena bermacam-macam, berbeda-beda orang. Ada yang punya kekuatan sehingga mudah untuk merubahnya. Ada yang lemah, mulai dari ekonomi lemah, dari ilmu lemah, dari cara pun lemah. Bagaimana saya bisa membawa istri saya kepada kebenaran, kepada kebaikan? Dia perlu waktu, perlu ada yang memberikan motivasi kepada dia, memberikan semangat kalau dia akan berjuang menyelamatkan istrinya. Ini harus. Betul. Harus ada. Jadi harus ada target. Targetnya tidak ada batasannya. Cuma tidak boleh selama-lamanya. Seminggu bisa saja. Wahai istriku, aku katakan kepadamu harus sholat. Karena sholat kewajiban kepadamu. Dihimbau dengan keindahan. Agar berkah hidup kita, sayangku, istriku. Ternyata masih belum sholat, diingatkan lagi. Kalau masih belum sholat 3 kali, ya sudah. Kamu tidak mau sholat. Biarpun tidak harus sampai 1 minggu. Kenapa sholat yang gampang saja kamu sholat? Tidak mau sholat. Kalau memang kamu tidak mau sholat, aku akan tinggalkan engkau. Lihat, kalau dia memang mengharap dari suaminya pasti mau sholat. Kalau memang dia ternyata alhamdulillah, berarti memang hubungan tidak baik. Masya Allah. Tidak ada perlunya dilanjutkan hubungan yang tidak indah. Baik itu saja. Semuanya harus berusaha untuk itu. Semuanya berusaha untuk mencari kemuliaan, mencari kebenaran, mencari kebaikannya. Di balik kisah pernikahan dan seterusnya. Baik. Ada yang baik, ada yang buruk Bu ya. Jadi ada kebaikan, keburukan yang ditoleransi juga ya Bu ya. Tentu, awal-awal di saat istri melakukan pelanggaran. Iya, tidak bisa, karena dia adalah bukan nabi yang maksum, kesalahan iya. Tapi akan terlihat orang melakukan kesalahan setelah itu ya menangis, menyesal, dia seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Baik. Jadi kekurangannya ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak ya Bu ya. Dan kekurangan pelanggaran syariat ditoleransi tapi tidak selamanya. Iya. Ada batasnya. Ada batasnya. Baik. Setelah diupayakan, diusahakan, ya sudah, selesaikan. Wassalamualaikum gitu ya. Baik. Kita akan berdialog dengan Anda sahabatku yang ingin berinteraksi langsung bersama kami ya di 92,9 FM Cirebon. Silakan gunakan 4 media komunikasi kami ya. Kang Hakim di mana saja kah? Di layanan telepon di 0231 252 2549 atau di layanan SMS-nya di 081 321 461079. Sahabat juga bisa bergabung bersama kami melalui Facebook Radio Cirebon
dan YM di radio_q@yahoo.com. Baik, Anda semuanya, sebelum kita berinteraktif, ada info untuk Anda sahabat ya, berkaitan dengan bakal dimulainya kembali pengajian bersama Buya Yahya di majelis-majelis. Untuk di Majelis Al-Baja, kajian Sabtu ya, kita bakal mulai Sabtu depan ya, 24 Syawal 1434 Hijriah, tepatnya di 31 Agustus, berarti besok ya Kang Hakim ya. Yaitu dengan kajian tafsir Al-Quran mulai pukul 6.30 ya, sampai dengan selesai, dan bertempat di Lembaga Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Untuk Ahad paginya, kita bakal mulai juga Ahad depan di 25 Syawal 1434 Hijriah, tepatnya di 1 September 2013, dengan kitab kajian At-Tajridus Shorih dan juga Riyadus Sholihin, serta ada fikih praktis juga. Bakal dimulai pengajiannya pukul 6.30 di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan untuk pengajian di Masjid Al-Mustaqim Waru Cirebon ya, Sabtu malam Ahad itu bakal dimulai Sabtu sekarang 25 Syawal 1434 Hijriah di 31 Agustus 2013 dengan kitab kajian Minhajul Abidin, bakal dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat jam 8 malam ya. Dan untuk Senin malam Selasa ya Kang Hakim, itu di Masjid Raya At-Taqwa Kejaksaan Cirebon, bakal dimulai Senin pekan depan ya, di 2 September 2013. Kajian kitabnya Al-Hikam dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pukul 8 malam jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Nah, itu dan beberapa kajian Buya juga sudah mulai aktif kembali ya. Baik, saatnya kita berinteraktif untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kita sapa yang bergabung via telepon. Silakan Kang Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, dengan siapa di mana Kak Ibu? Baik, Ibu dari Sumber Sehat selalu ya. Silakan langsung bersama Bu ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Aku mau tanya nih Bu ya. Seorang istri itu sering dicemburui jika katanya ngaji. Dan itu sang suami itu sering mencemburi ustaz atau orang yang alim gitu. Iya. Kedua ini mungkin apakah perlu ditargetkan juga bila bersuami zalim gitu? Bukannya meninggalkan sholat tapi ya dia sering zalim gitu. Suka zalim. Itu pertanyaan yang kedua Ibu. Yang pertama, istri kalau ngaji suka dicemburi sama suaminya. Iya. Yang ditanyakan apa? Iya. Iya, kenapa? Bisa diulang Ibu? Halo? Halo? Iya, halo Ibu. Poin yang pertama, jika istri ngaji suka dicemburi oleh suaminya. Iya, dan yang itu suami itu sering cemburu ke ustaz gitu atau ke ustaz atau guru ngaji. Baik, baik. Yang tidak jawab. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu ya. Istri ngajinya sendirian soalnya. Jadi suaminya cemburu. Baik. Cemburunya seorang laki-laki itu adalah kemuliaan dan kesempurnaan sifat. Akan tapi cemburu yang terarah. Makna cemburu yang dipuji adalah cemburu yaitu tidak rela jika ada kekejian terjadi kepada istri dan anak-anaknya. Zina dan muqaddimah zina. Ya. Misalnya kamu lihat istrinya berduaan dengan laki-laki, wajar cemburu dan harus cemburu. Akan tapi jika suami tidak bisa ngajar, lalu istri mau pergi pengajian, bagaimana cemburu di sini? Kemudian, tapi kalau menjadi masalah lagi, jika Anda suka konsultasi dengan ustadz laki-laki, terjadi berduaan dan seterusnya, itu menjadi haram lagi. Awas dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, dengan laki-laki asing, laki-laki orang lain, maka itu hukumnya haram biarpun untuk membaca Al-Quran. Maka lihat kecemburuan suami Anda itu apakah beralasan karena mungkin Anda pernah berduaan dengan guru Anda atau dengan laki-laki atau seterusnya, atau ada fitnah di situ. Kalau cemburu semacam itu masuk akal dan dibenarkan. Tapi kalau ngaji di rumah pun tidak pernah ngajari ngaji sang suami, Anda pun tidak pernah mendapatkan ilmu, lalu Anda pengen hadir majelis yang di situ ada rame dan tidak ada fitnah di situ, maka suami yang mencemburu ini cemburu yang tidak pada tempatnya. Dan bagaimana menyikapi? Sebaiknya komunikasi yang baik. Karena Anda di saat melakukan kebaikan, hendaknya suami Anda juga merasakan. Betul, bareng-bareng. Bareng-bareng. Maka buka komunikasi yang baik tujuan Anda. Kalau Anda tiba-tiba pergi pleng tanpa izin, ya pantas diburui. Mau dia tolong nanti sore siapin kopi, saya mau datang. Tatanya Pak, lagi ngaji Pak. Ngajinya ngaji di mana ya? Enggak benar. Jadi komunikasi yang baik dengan istri, bangun komunikasi yang baik dengan istri, maka setelah itu akan terlihat
Buat suami, ya. Anda sebagai suami istri, komunikasi yang baik dengan suami untuk langkah selanjutnya. Komunikasi. Jadi kalau Anda pengen ngaji, Anda bahasa yang baik. Abang, saya pengen belajar, saya pengen kenal agar aku bisa semakin baik. Selama ini kok aku kurang baik kepada abang. Aku pengen dapat barokahnya majelis. Bicara yang baik. Ya. Kalau ngajinya dengan kesombongan, ya bikin suami tidak senang. Bang, saya mau ngaji, mau cari surga. Di rumah gak diajar. Lah ini kan gak enak, benar kayak begitu. Baik, buka komunikasi yang baik, maka setelah itu akan terbuka jalan menuju kemuliaan bagi Anda. Allah a'lam bishawab. Baik ya. Baik. Terputus. Dicoba kembali silakan. Untuk Anda sahabat yang bergabung berinteraksi. Kalau ngajinya dengan kesombongan, ya bikin suami tidak senang. Bang, saya mau ngaji, mau cari surga. Di rumah gak diajar. Lah ini kan gak enak, benar kayak begitu. Baik, buka komunikasi yang baik, maka setelah itu akan terbuka jalan menuju kemuliaan bagi Anda. Allah a'lam bishawab. Baik ya. Baik. Terputus. Dicoba kembali silakan. Untuk Anda sahabat yang bergabung berinteraktif langsung bersama Buya. Wahwa barakatuh. Salam. Dikecilkan. Bisa dikecil dari sini. Nah, baik, terima kasih. Kita bersama. Di mana? Ini dengan Mas Nurul radioku. Iya. Baik, nanti insya Allah tidak. Oke. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih, udah kemarin nggak pernah nyambung telepon ini. Mau saya bertanya. Saya pernah tokoh-tokoh itu. Kita ada majelis at-taqwa, ada majelis baru dan ada radio. Kalau ada orang yang beda pendapat masalah akidah, masalah keyakinan, dan ada orang ustadz menganggap ini salah, tolong dijelaskan. Selama ini kami meyakini kebenaran ini langsung dikatakan. Nah, setelah itu baru merendahkan. Barangkali ini ya, orang yang suka membid'ahkan masa ini. Jadi masyarakat bisa memilah. Ini kelompok yang suka membid'ahkan. Ini kelompok loh, kan orang lain. Maka kita kasih tahu kiri ke masyarakat. Lah ini benar. Lah ini saya tidak benar. Ada kelompok yang suka bikin marah, suka besar. Iya. Setelah membawa ajaran yang sesat dan menyesat. Kok saya tidak boleh ngisi di situ? Kata dia, gini oleh dia. Orang tidak meyakini omongannya. Ini pernah kejadian di masjid kita. Di masjid ada orang mau ngisi pengajian dan dia bawa akidah yang sesat, menyesatkan. Dan kita tahu kan itu mereka karena kita belajar tentang mereka. Akhirnya kita stop, tidak boleh ngisi pengajian, marah. Akhirnya marah, setelah marah apa? Gimana Bu Yahya itu kok melarang seorang mengadakan pengajian di masjid? Iya, ente yang perlu dilarang. Karena ente membuat gara-gara ente telah membuat kerusakan. Akhirnya, lah ini kan masjid untuk umat Islam. Baik. Kalau memang itu masjid untuk umat Islam, tolong izinkan saya ngisi pengajian di tempat ente. Boleh apa enggak? Boleh atau enggak? Bisa membawa jamaah 10.000. Ayo, boleh atau tidak? Tidak, mereka itu ngomong seenaknya. Jadi, lah orang semacam itu perlu direndahkan karena apa? Dia sudah merendahkan umat Islam. Kita ingin memberitahu, bukan merendahkan maksudnya. Kita memberitahu itulah orang rendah. Orang kerjaannya membid'ahkan, orang kerjaannya menyesatkan. Orang kerjaannya adalah membuat fitnah. Jadi mohon maaf jangan nih. Sampai ada suatu ketika, ini Bu Yahya ini kok selalu ngangkat masalah khilafiyah. Ada seorang yang katanya ustadz, kata kiai alim, ribut, nggak tahu karena apa, tiba-tiba marah. Ini Bu Yahya kok selalu ngangkat masalah khilafiyah. Khilafiyah. Nah, Anda tidak paham. Saya tidak mempermasalahkan khilafiyah selama ini. Justru saya menjelaskan kalau itu masalah khilafiyah. Ini loh orang yang nggak paham khilafiyah ini loh yang mau dijelaskan. Masa gara-gara nggak kunut saja bid'ah? Gara-gara kunut bid'ah, gara-gara tarawih ini bid'ah. Lah kok dikit-dikit bid'ah? Ini orang yang nggak paham khilaf. Jadi saya menghadirkan masalah ini masalah khilafiyah. Jadi saya mengangkat khilafiyah untuk difahami orang bahasanya masalah khilafiyah. Karena di situ ada orang yang tidak ngerti itu khilafiyah, dianggap ini masalah yang tidak boleh berbeda, sehingga dikit-dikit menyesatkan. Nah, ada orang salah paham, bahkan yang salah paham bukan dari orang luar. Orang yang paham dengan kita kadang-kadang. Ini Bu Yahya yang dikirkan khilafiyah. Mohon maaf, coba lihat dari semua artikel yang saya tulis dan semua ceramah yang saya sampaikan, saya mengangkat masalah khilafiyah itu untuk menjelaskan bahwa saya ini masalah khilafiyah. Biar orang tidak meributkan masalah ini. Beda loh ya. Sampai ada termasuk dari mereka yang salah satu yang pernah dialog dalam satu CD kita, yang dialog itu dia juga marah-marah. Ini Bu Yahya itu kerjaannya ngangkat masalah khilaf, mempermasalahkan khilafiyah. Yang mempermasalahkan khilafiyah itu ente, bukan saya. Kalau saya, kita belajar dari ulama-ulama yang ngerti khilaf. Orang kunut tidak kunut, ada gurunya, ada imamnya. Masalah ini adalah imamnya semuanya. Masalah tarawih ada imamnya. Sehingga tidak perlu kita mempermasalahkan masalah khilafiyah. Cuman di saat ada orang yang mengatakan ini bid'ah, coba tawasul, dikatakan bid'ah, kan kelewatan. Betul. Maka kami jelaskan tawasul ada hujahnya.
Jadi kita itu bukan mengangkat masalah khilafiyah untuk menjadi khilaf, tapi kita mengangkat masalah khilafiyah agar dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang boleh orang berbeda pendapat, bukan saling mencaci dan bukan saling merendahkan. Terima kasih atas masukan dari yang bertanya. Semua dari ceramah-ceramah kami bisa didengar dari awal sampai akhir. Kalau bisa saya dengar sepotong-sepotong bisa menjadi masalah. Baik. Jadi sebenarnya bukan kita yang memulai, tapi kita yang dimulai. Kita harus menjelaskan. Kita menjelaskan. Mohon maaf kalau ada orang yang tidak benar masuk misalnya. Ada orang mencuri dan dia pencuri. Kalau dia masuk ke rumah pondok kita, rumah kita. Kalau kita berbicara kepada keamanan, tolong hati-hati. Apakah itu namanya menuduh? Tidak. Berhati-hati. Berhati-hati. Iya. Baik ya. Dan ketika ada satu kaum yang memang memproklamirkan dirinya beda, sampai akhirnya menyampaikan perbedaan itu yang akhirnya membuat harus kita jelaskan. Masyarakat, harus dijelaskan kepada masyarakat. Ini loh orang yang suka buat ontra-ontra. Di Cirebon juga ada. Sekelompok orang yang dikit-dikit bid'ah, sesat bid'ah. Coba kalau dibiarkan. Kacau nanti. Kacau, banyak fitnah yang bakal disebar. Maka kita menyebut sekelompok itu agar orang tahu. Lah kenapa orang itu kita sebut? Betul. Karena dia sudah memulai membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan, mensyirikkan. Banyak. Baik, agar jelas ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Dan untuk sahabat kita Kang Nurullah yang ada di Bandung, semoga bisa memahami tentang ucapan atau juga hal-hal yang sudah disampaikan Bu ya berkaitan dengan perbedaan paham dan juga beberapa kaum yang memang berbeda gitu kan. Seperti itu. Baik, kita sapa kembali yang bergabung via telepon Kang Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Baik, kembali dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Ini Bu ya, saya mau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, Kang. Kita bersalawat terlebih dahulu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Dengan siapa di manakah ini? Ini dari Pak Agus. Pak Agus, boleh tahu di mana Pak posisinya? Di Golok. Di mana? Ini mau nanya masalah kunut juga. Ada yang keras, ada yang pelan. Maksudnya bacaan yang keras sama yang pelannya itu di mana? Barangkali gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya tidak ada bacaan yang pelan. Semuanya kudu dibaca keras karena itu adalah doa yang disunatkan untuk dibaca kalau bagi imam baca keras. Hanya ada sebagian ulama membaca pelan di saat itu bukan doa, yaitu sanjungan kepada Allah. Misalnya Allahumma hdina fiman hadait, itu doa, diamini amin. Wa afina fiman afait, wa tawallana wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Itu masih doa. Kalau sudah fa innaka taqdi wa la yuqda, itu adalah bukan doa. Akan tapi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ngerti bahasa Arab, ya, itu tidak akan mengamini. Cuman permasalahannya kalau orang nggak ngerti bahasa Arab langsung bilang amin, karena itu bukan doa. Sehingga sebagian ulama khususnya di masyarakat kita itu malah melirihkan agar tidak terjadi amin. Kalaupun dikeraskan tidak ada. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan sesuatu. Kalau imam membaca keras dibaca keras tidak ada masalah. Semuanya dibaca keras. Bahkan tidak pernah ada yang tidak pernah dianjurkan secara khusus untuk melirihkan. Hanya sebagian ulama melirihkan kenapa? Agar tahu kalau itu bukan doa, tapi itu untuk mensanjung Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Terus la izuman adai tabaraka wa ta'ala. Itu adalah menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Menyanjung Allah bukan doa. Maka karena itu bukan doa, bukan untuk diamini. Kalau orang ngerti bahasa Arab di saat sampai situ sama-sama mendoa. Betul. Sama-sama membaca. Tapi kalau masyarakat kita enggak ngerti bahasa Arab langsung amin. Maka perlu didiamkan agar tahu bahasanya itu bukan doa. Biasanya bukan diam tidak terdengar, hanya sedikit dipelankan gitu saja. Baik, Bu ya, terima kasih. Jadi mulai fa innaka Allah wa qina adzaban wa qina syarra ma qadait. Setelah itu sebagian ulama memelankan. Tapi memelankannya itu bukan seperti itu pendidikan yang sesungguhnya. Cuman memberitahu bahasanya itu adalah bukan doa. Baik Bu ya, kita bakal sambung nanti ya Kang Hakim ya. Kita break dulu untuk Anda. Terima kasih sudah bergabung SMS dan juga melalui Yahoo Messenger serta melalui FB Radio Cirebon ya. Kita bakal berbagi untuk Anda dan bakal menyapa untuk Anda yang sudah berkirim pertanyaan. Gitu ya Kang? Iya. Baik sahabat Bandung dari Opik dengan Ajari Aku. Indah ya kalau kita merasa diri ini kurang sesuatunya. Terus juga segala hal tentang kekurangan diri kita dan kita minta kepada pasangan kita ya untuk mengingatkan dan untuk mengajari kita sesuatu hal yang sangat luar biasa. Satu hal yang mendekatkan kita ya kepada Allah dan semakin mendekat juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, untuk Anda yang membutuhkan informasi waktu jam di studio kami
Sudah menunjukkan pukul 6:42 saat ini ya. Jam-jam sibuk ya Kang Hakim ya kalau di rumah ya. Nah, mulai mempersiapkan aktivitas untuk hari ini. Anda yang sudah bersiap di mana? Di ruang dengar 92,9 FM Cirebon. Ingin bertanya gitu kan ya. Baik, kita bakal berbagi dan menyapa terlebih dahulu ya sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui mana Kang Hakim? FB dulu ya. Di Facebook. Kita berbagi. Untuk sementara yang menelpon kita pending ya. Baik, silakan Kang Hakim. Baik, ada sahabat Saniatul Muna di Cirebon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa barik. Semoga Buya, Mbak Ati, Kang Hakim dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya. Pertanyaannya, saya baca artikel bahwa jodoh ada yang cepat, ada yang lambat tapi ketemu jodoh. Namun ada juga yang tidak ada jodoh di dunia. Minta penjelasannya. Jazakallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, bismillah. Begitulah kenyataan. Ada orang yang sampai meninggal tidak menikah, ya. Iya. Ada orang yang menikahnya dini, ada orang menikahnya usia akhir. Yang harus kita fahami bahwa itulah dunia. Dan tuh hidup kita bukan untuk dunia. Tapi hidup kita adalah untuk akhirat nanti. Iya. Artinya lagi-lagi tidak ada alasan untuk tidak selamat. Untuk tidak baik. Nah, jadi tetap di saat Anda beristri atau tidak, tetap Anda harus menjadi orang baik. Imam Nawawi tidak beristri menjadi baik. Ada contoh ya. Banyak wanita-wanita yang tidak bersuami juga baik. Dan juga ada orang yang bersuami istri juga baik. Jadi artinya masalah pernikahan itu Allah yang atur. Kadang seseorang lebih baik baginya adalah menikah, sehingga dimudahkan oleh Allah untuk pernikahan tersebut. Tapi ada hamba Allah yang disiapkan nerakanya melalui pernikahan. Di saat sendiri aman, di saat menikah terjadi kedoliman dalam rumah tangga. Jadi tidak semua yang menikah selamat, dan tidak semua yang tidak menikah adalah selamat. Artinya apa? Keselamatan tidak boleh dihubungkan dengan itu semuanya. Kebaikan tidak boleh dihubungkan apakah seorang menikah atau tidak menikah, apakah seorang itu adalah beristri atau tidak beristri, bersuami atau tidak bersuami. Tidak boleh kebaikan dihubungkan dengan itu semuanya. Akan tapi yang diinginkan adalah di saat mempunyai istri hendaknya mempunyai istri yang ahli surga, dan dianya ahli surga. Kalau di saat membujang atau di saat tidak menikah, maka hendaknya tetap berusaha untuk menjadi ahli surga. Seorang wanita yang tidak menikah pun hendaknya berusaha untuk menjadi ahli. Sebab kehidupan ini hanya gelar di dunia saja. Ini punya anak, ini punya suami, ini kena gelar hanya 70 tahun. Dan sebentar lagi kisah itu akan berlalu begitu saja. Kalau kita tidak punya amal baik, tidak punya kerinduan kepada Allah, maka itu semuanya cerita-cerita yang tidak ada gunanya dan tidak pernah kita petik buahnya di akhirat. Kecuali sesuatu itu kita hubungkan dengan Allah di saat kita melakukan kebaikan di dunia ini. Jadi orang yang menikah tidak jaminan masuk surga. Atau sebaliknya orang yang tidak menikah jaminan masuk neraka. Enggak ada itu semuanya. Jadi masalah jodoh Anda serahkan kepada Allah. Artinya Anda memohon kepada Allah, Anda berusaha, dan apakah Anda bakal diberi atau tidak bukan urusan Anda. Artinya di saat Anda diberi oleh Allah jodoh, berusahalah untuk menjadi orang yang mempunyai pasangan ahli surga, meningkatkan kebaikan. Ternyata jika ditunda, jangan menjadikan sebab keputusasaan. Karena Allah menunda untuk sebuah kemuliaan jika Anda ahli iman. Jadi Allah lebih sayang, lebih cinta. Barangkali jika dipercepat, maka akan tidak baik bagi Anda. Maka Allah tunda sampai Anda siap untuk menikah. Dan mungkin Anda adalah orang yang tidak diberi oleh Allah jodoh, karena Allah sayang kepada Anda. Karena barangkali di saat Anda mempunyai pasangan, Anda termasuk orang yang berbuat zalim, lalu akan menjadi masuk neraka gara-gara itu semua. Artinya yang harus kita jalani adalah menerima itu semuanya. Di saat kita harus menikah, maka bagaimana kita menikah menjadi suami istri yang saling mencintai karena Allah, saling berkorban karena Allah, saling berjuang karena Allah semampunya. Baik, semampunya tentunya, dan berusaha untuk ini semuanya. Dan berusaha. Dan jika tidak mampu jangan dijalani. Baik, kemudian setelah itu kalaupun ternyata ada di antara kita yang ditunda pernikahannya, tetap kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mungkin seorang laki-laki tidak pernah menikah dan tidak berzina dan tidak berurusan dengan perempuan. Kenapa yang demikian itu bisa terjadi? Begitulah, pertama Allah tidak kasih dia jodoh. Karena kalau dikasih jodoh barangkali malah tidak baik. Sehingga lebih baik bagi laki-laki tersebut adalah tanpa suami, tanpa istri, dan dia bisa beribadah. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah taala, tidak beristri dan tidak menikah dan tidak melakukan kemungkaran dan melakukan kebaikan, segala kebaikan. Baik ini saja. Jadi masalah menunda itu adalah Allah yang pilih. Ada orang yang meninggal waktu kecil, ada orang yang meninggal belum nikah, ada orang yang umurnya panjang sampai
Yang panjang, macam-macam. Ada orang menikahnya di masa usia dini, ada nikahnya sudah, ada yang tidak menikah. Itu adalah semua yang terjadi di dunia ini, dan bukan itu ukuran kemuliaan seseorang, tapi ukuran kemuliaan kita adalah nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih untuk sahabat kita di FB ya. Berkaitan dengan jodoh juga Bu ya, ada sahabat kita yang bergabung melalui 671. Di layanan SMS ya Pak ya? Iya. Baik, ada Hana di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bu ya. Saya pengen sekali nikah, tapi tiap saya kenal laki-laki terus main ke rumah, akhirnya nggak jodoh. Teman saya bilang, soalnya saya itu telah dilangkai 4 adik-adik saya. Yang saya tanyakan, apa benar seperti yang teman saya bilang tersebut? Terus saya pernah minta maaf pada ibu, tapi ibu saya malah bilang, nanti kalau pas tanggal lahir saya harus bikin nasi kuning, terus dimakan di tengah pintu pas azan maghrib. Tapi tiap kali saya bikin nasi kuning, selalu dibagikan kepada tetangga-tetangga. Yang saya tanyakan, apa saya turuti kata ibu saya tersebut, dan apakah betul tentang pernyataan-pernyataan hal tersebut? Nah, kalau pernyataannya ada di lisannya asal orang, tidak bisa jadikan pegangan. Pertama, kesalahan Anda. Bagaimana Anda kenal seorang laki-laki Anda ke rumahnya? Rendah sekali Anda saat itu. Sekarang Anda harus jadi wanita mulia. Bagaimana Anda ke rumahnya laki-laki? Jadi kalau Anda laki-lakinya main ke rumahnya Hana, tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya berduaan ngomong begitu asik, adalah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang Anda sudah menemukan seorang laki-laki yang baik menurut Anda, yang membahas adalah orang tua Anda, jalankan syariat Nabi Muhammad, Anda akan mendapatkan kemuliaan. Akan tapi kalau sudah ngomong berdua, janjian di mana dan sebagainya, Allah, musibah itu, awal musibah. Ini jadi kita perlu membangun kemuliaan dengan kemuliaan. Ya, dibangunlah mahligai rumah tangga ini adalah dengan kemuliaan, bukan sekedar kita hanya pacaran dan sebagainya. Itu bukan cara yang baik. Termasuk itu mukhatimah berduaan. Memang ta'aruf itu boleh. Ta'aruf itu misalnya kenal keluarga dengan keluarga, bukan berduaan, bukan ngobrol berdua, bukan begitu. Jadi dihindari yang demikian, maka Allah akan berikan pertolongan. Kemudian yang kedua adalah gara-gara dilangkai 4 adiknya lalu tidak beri menikah, itu adalah enggak benar omongan kayak itu. Jadi kalau ada orang dilangkai, ya bersyukurlah. Jadi menjadikan tidak menikah karena ya belum waktunya, bukan karena dilangkai. Jadi masalah langkah-melangkah itu bukan sesuatu yang terlarang. Ya. Kalau memang adiknya dapat duluan, alhamdulillah. Sebagai kakak harus bersyukur. Anda sebagai seorang kakak, kau punya adik sudah menikah duluan, mestinya Anda sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, adik-adikku sudah mendapatkan yang halal. Di saat Anda bersyukur, maka Allah akan berikan kepada Anda. Nah, jangan merasa ngiri, jangan merasa sedih dan sebagainya. Tidak perlu itu semuanya. Jadi jangan penyakit hati, jangan kotor. Adiknya menikah kita sunggup. Ada yang menikah kita susah. Iya. Ada yang menikah kita ngiri, nggak akan mulia. Ya kan, tapi bahkan sebaliknya. Kalau perlu yang membiayai adik Anda adalah Anda. Dek, kamu menikah dulu nggak apa-apa. Ini aku beli, ini kalung gue pakai, ini masya Allah. Itu seorang kakak yang soleha. Ini ada zaman sekarang itu ada orang tuanya juga yang nggak benar. Jangan langkai lo ya. Jangan langkai, jangan nyalip. Dari mana ilmu itu? Nggak ada yang demikian itu. Jadi nggak ada ilmu. Jangan nyalip, jangan langkai. Kemudian setelah itu nasi kuning. Nasi kuning. Kenapa makan nasi kuning? Di tengah pintu pas maghrib, Bu ya. Kalau nasi kuning, jangan bikin nasi kuning sekecil itu. Bikin nasi kuning yang banyak, undang tetangga, bukan taruh depan pintu. Ini memang ada pendidikan-pendidikan. Nasi taruh depan pintu, nasi untuk dimakan. Buat nasi kuning yang banyak, undang anak yatim piatu, anak orang yang tidak mampu, kiri kanan tetangga, 100 orang, 200 orang, diundang. Setelah itu makan yang enak. Itu dengan sedekah akan dimudahkan. Sudah jangan nasi kuning taruh di pintu, kemudian setelah itu diinjak segala macam, dibuang. Enggak, bukan itu. Jadi Anda tidak usah melakukan itu semuanya. Biarpun yang ngomong ibu Anda, yang perlu Anda dengar adalah fatwanya ulama, bukan fatwanya orang tua kita yang tidak pernah ngaji. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal mubadir ya itu tidak dibenarkan. Apa maknanya nasi kuning? Buat nasi kuning yang banyak, 6 bakul, tetangga dibangun, ayamnya 16. Itu insya Allah. Jadi kita perlu kembali kepada syariat Nabi SAW. Tidak usah meyakinkan. Masa menikah sedekahnya cuma nasi kuning satu pincuk. Satu pincuk ya Bu. Kalau pengen kita dimudahkan Allah, sedekah yang banyak, bukan nasi kuning satu pincuk. Bukan, tapi ini jadi tidak usah Anda mendengar yang demikian itu. Tapi ingat, berbakti kepada orang, tetap berbuat baik kepada orang tua, harus tetap. Jadi harus dekat kepada orang tua. Tadi pertanyaan terakhir apa? Pertanyaan terakhir, apakah saya harus menuruti orang tua? Menyakiti jangan. Menuruti sesuatu yang tidak baik tidak boleh. Ya. Akan tapi menghindar dengan cara yang baik adalah cerdas. Ya, menghindar dengan cara yang baik adalah cerdas. Karena sesuatu yang tidak baik. Baik. Jadi cerdas. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh atau keyakinan tidak benar. Sebab ada
Orang Cirebon nggak boleh nikah dengan orang Kuningan. Nah ini kok ada? Dari mana ilmu itu? Dan itu adalah jahiliyahnya orang jahiliyah. Orang Indramayu nggak boleh nikah sama orang Cirebon. Ada. Sekarang kemarin saya dengar orang Cirebon nggak boleh nikah dengan orang Kuningan. Ada Indramayu dengan Cirebon. Dari mana ilmu itu? Itu keyakinan-keyakinan yang salah yang demikian. Itu harus kita rombak. Orang jodoh dibatasi jodoh. Jadi Indramayu menikah dengan Cirebon boleh, Kuningan dengan Cirebon boleh, Cirebon dengan Kuningan. Ada keyakinan-keyakinan semacam ini di masyarakat yang harus dirubah perlahan demi perlahan, dan Anda tidak usah mendengar hal-hal yang kayak begitu itu. Baik, terima kasih, dan kita menyapa kembali yang bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini Ibu ya, pentingnya dari Ibu Ana tadi. Iya. Ini anak kan hobinya berpacaran itu ya. Anak hobinya berpacaran? Namun ketika disuruh menikah itu dia bilang belum siap. Itu gimana? Ya, bilang apa? Kenapa? Belum siap. Belum siap untuk menikah, tapi hobinya pacaran. Jadi mesti gimana tindakannya? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak hobinya pacaran, tapi untuk menikah belum siap. Tanyakan ibundanya pernah menangis atau tidak karena kasus ini. Ibu harus merasa menyesal. Seorang tua jika menemukan anak semacam harus menyesal, ngadu kepada Allah. Dan anggap itu pelanggaran yang luar biasa besar. Jadi menangis kita di hadapan Allah, anggap itu suatu penyesalan yang luar biasa. Anggap itu suatu pelanggaran. Kadang orang tua memang kadang tidak peduli pacaran. Dan tidak punya ketegasan. Sebetulnya, coba, kalau ada anak kita nyebrang jalan sembrono, kita pukul atau tidak? Pukul, ditarik. Bahkan kalau sudah masih bandel dipukul dengan keras. Padahal cuma ketabrak mobil bisa mati masuk surga ya. Kadang-kadang giliran anaknya pacaran nggak bisa tegas. Masya Allah. Memang tentunya ketegasan itu baru setelah kita dengan kelembutan diberikan pemahaman dan sebagainya. Oh, jangan Anda rela. Termasuk diatah yang kita bahas tadi malam di Cirebon TV. Kalau ada orang tua membiarkan anaknya semacam itu, yang masuk neraka duluan adalah orang tuanya. Dan hati-hati anak ini. Karena membiarkan anaknya masuk muqaddimah zina. Jujur kalau anak pacaran zaman sekarang apa sih yang diomongin? SMS, telepon, sayang-sayangan segala macam. Naudzubillah. Lah kalau orang tua masih membiarkan istilah pacaran di masyarakat kita, maka orang tua ini akan mendahului anaknya. Jadi harus tegas dalam hal ini. Kalau perlu tidak usah sekolah kalau begitu nak kau. Tidak usah sekolah. Dan tidak usah ini semuanya. Karena dengan sekolahmu justru itu menjadi sarana engkau untuk melakukan itu. Orang tua harus tegas karena kita ingin selamat. Apa artinya masuk sekolah SMP, SMA jika anak kita harus pacaran dan menjadikan orang tuanya masuk neraka? Kadang orang tua itu Masya Allah, dan nanti nggak enak, biar sekolah SMA dulu. Akhirnya terjadi perzinaan, sekali zina ditumbangkan ke orang tuanya. Jadi yang perlu adalah ketegasan dari orang tua. Kalau orang tua tegas, undang-undang di rumah, maka tidak ada yang berani melanggar. Permasalahannya orang tua mulai pertama mungkin yang mengenalkannya. Di saat tamu laki-lakinya datang nyamperin anaknya, Assalamualaikum enggak? Anaknya ada. Setelah ngobrol ditinggal pergi. Nah ini musibah. Masya Allah. Jadi harus ada. Jadi target yang utama bukan Anda mikirkan universitasnya di mana. Akan tapi menyelamatkan sang anak ini. Kalau enggak ada dua pilihan, menikah atau selesaikan. Jangan berpikir masalah usia dini. Wahai anakku, engkau menikah atau selesai, kau tidak punya urusan dengan dia. Kenapa? Dengan begini haram dan menjadikan dosa. Kalau engkau mau nikah, ayo aku nikahkan sekarang. Jangan berkata anakku belum punya pekerjaan. Terus kenapa? Suruh zina dulu. Jangan sampai nunggu anak kita punya selesai sekolah. Tidak usah sekolahnya nanti. Yang penting selamat dunianya ini, akhiratnya ini. Selamatkan dulu, suruh menikah kalau mau. Kalau ternyata tidak menikah, maka dia tidak boleh berpacaran. Kalau ternyata masih maksa, Anda anak baru. Kalau kita sudah memberikan, kan kita tidak melarang dia. Kita memberikan jalan yang baik, jalan yang halal. Kalau ternyata anak tidak mau diberi jalan yang halal, akan kita beri apa nanti setelah itu? Pokoknya orang tua harus selamat gitu. Jangan kita menjadi orang tua yang Masya Allah kalah dengan anak. Anak harus kita arahkan dengan kemuliaan dan keindahan. Dan ajak komunikasi yang baik. Anak-anak di saat mulai mencintai, sebetulnya di saat ada anak jatuh cinta dengan laki-laki yang salah, itu yang salah orang tuanya. Karena orang tuanya dari dini belum mengajak berkomunikasi yang baik. Makanya kami selalu menghimbau, wahai ibu, jika Anda punya seorang putri yang sudah mohon maaf, sering ngaji cermin lama-lama, nyisir lama-lama, mencet-mencet jerawat dan sebagainya itu biasanya sudah mulai senang dengan kaum laki-laki. Maka saat ini harus kita bicara tentang calon pasangan di masa mendatang. Kriteria laki-laki yang harus dipilih. Sehingga sebelum dia jatuh cinta kepada laki-laki tersebut, sudah terbentengi dengan kriteria yang diinginkan oleh ibundanya. Dan ibundanya terbuka. Bahkan kalau perlu ibundanya, nak, awas, jangan senang sama orang asal orang. Harus orang baik soleh, orang baik soleh, orang baik soleh, orang baik soleh. Yang kriterianya begini. Maka akan tertanam di hati sang anak tentang sifat, tentang kriteria, tentang ciri-ciri. Maka seorang anak di saat akan jatuh cinta kepada seorang laki-laki, akan tertunda dengan pemahamannya tadi. Kok tidak masuk dia? Tidak mudah jatuh cinta. Sekarang ada seorang wanita jatuh cinta pada laki-laki nggak masuk rumus apa yang bikin jatuh cinta.
Nggak ada kelebihannya, nggak ada ininya sampai kadang aku harus dengan dia dan banyak kebodohan-kebodohan. Jadi Ibu harus ada dua pilihan, dinikahkan atau diselesaikan urusan itu. Dan untuk menyelesaikan urusan dia, maka kita harus memberikan pemahaman yang benar, bicara dengan kelembutan, penuh kebijakan, diberikan pemahaman, komunikasi yang baik, maka sampai anak sendiri. Dan banyak orang yang sudah berhasil dalam hal ini. Akan tapi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau kita biarkan anak kita semacam itu, dosa itu akan ditumpangkan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya, terima kasih. Dan kita menyapa sahabat yang bergabung lewat SMS, Bu ya. Apa yang harus dilakukan seorang suami jika istri selalu menuntut untuk istri yang selalu menuntut, menyikapi saya selalu menuntut tentang dicukupinya kebutuhan rumah tangga. Minta dicukupi. Lah. Kebutuhan rumah tangga memang kewajiban suami untuk mencukupinya. Itu kewajiban bagi suami. Baik. Ada dua pembahasan. Iya, yang bersyukur dan yang pertama adalah cukup itu kayak apa sih? Nah, kalau setiap hari makannya beli, nggak mau masak, gimana bisa cukup? Jadi cukup itu seperti apa? Dan istri yang baik adalah istri yang bisa mencukupkan. Qanaah. Mencukup-cukupkan. Betul, jadi berusaha untuk mereka mencukupkan. Kalau sekali ada nasi dapat ini, di sayurnya yang banyak. Jadi sepandai-pandainya istri. Lah enak, ada sebagian istri hanya menuntut, "Bang, harus begini." Masakan enak buat suaminya. Tapi semuanya beli dagingnya setiap hari 2 kilo. Ini. Akhirnya bangkrut sang suami. Bukan. Jadi perlu ditinjau, makna cukup itu apa sih? Ya kan? Mencukupi itu artinya apa? Ya ada nasi, ada ini. Tidak harus mewah dong. Sebab ada orang cara hidup. Makanya Anda sangat rugi wahai para suami jika mempunyai istri yang tidak ngerti mana manajemen rumah tangga, manajemen dapur. Sehingga setiap ada barang lewat, mampir, Pak, bakso, somai, docan, semuanya. Waduh, habis tuh. Kadang-kadang di rumah masih banyak makanan, dia beli di luar. Ini ada model-model orang semacam indah. Ini kalau gitu minta dicukupi ya. Ya suami yang nyungsep nanti kalau begitu caranya. Kapan cukupnya? Kapan cukupnya? Akan tapi lihat. Makanya seorang istri yang solehah, dia akan mengerti. Di saat kurang dia tidak banyak menuntut. Di saat lebih dia bisa bersyukur. Di saat diberi oleh kecukupan bersyukur. Ini indah. Makanya kalau ada seorang istri banyak menuntut, harus Anda tanya dulu. Menuntutnya apa? Lalu kalau memang ada kebalikannya, suami pelit. Luar biasa. Masya Allah. Kadang-kadang apa? Pokoknya ini duitnya 30.000. Cukup sebulan. Sebulan. Pokoknya aku tidak mau tahu lah. Ini gak benar, suami ada model seperti itu. Memang ada kesalahan di dua belah pihak itu ada. Jadi kita harus tahu betul, kayaknya harus Anda berdua ini. Artinya apa? Ya. Berapa yang Anda berikan? Sampai istri mengatakan belum cukup. Kemudian kalau Anda yang berikan masuk akal misalnya, kalau sehari itu 10.000 misalnya. Sehari 10.000 dengan 3 anak, itu cukup kok di kampung. Sehari 10.000 cukup di kampung. Itu uang jajan anaknya aja. Masalah uang jajan harus manajemen dong. Sekarang ada satu orang datang kepada kami, ada salah satu seorang yang pegawai, gajinya adalah 1,5 sampai 2 juta. Saya bilang gaji besar. Sebulan itu gaji besar itu. Cuma tidak cukup. Kenapa? Rupanya punya 4 anak. Anak yang pertama 5.000, anak yang kecil 5.000, anak yang gede 7.500 sampai 10.000. Oh, ya salah manajemen di dalam membagi uang kalau begitu. Mohon maaf, sampai hari ini pun anak saya tidak pernah saya kasih duit. Dan semua orang yang belajar di sini, khususnya yang itu kita upayakan agar mereka tidak megang duit untuk belanja sendiri. Daripada anak saya belanja di luar nanti, lihat, pertama uangnya lebih banyak pengeluarannya, lebih baik saya buatkan kue sendiri di rumah. Jadi kadang orang yang pertama, dia tidak mampu, ternyata manajemen mengeluarkan uang tidak ngerti. Sampai setiap hari anak dibanja dengan uang. Bahkan dibekalin ya, bekali. Jatah sebulan dipegang sendiri. Subhanallah. Jadi harus ada manajemen di dalam kita membagi rezeki. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengvonis bahwasanya istri Anda salah. Bisa saja suaminya yang pelit. Bisa saja benar istrinya yang salah, sudah diberi kecukupan, akan tapi tidak. Maka yang benar adalah sebagai seorang suami, lihat kebutuhan anak istri. Lihat sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya, dikira-kira. Kemudian wahai para istri, pandailah Anda menjadi istri yang baik. Bahkan istri yang cerdas itu adalah diberi oleh Allah, diberi oleh suaminya jatah. Ternyata rumah tangganya cukup plus dia punya tabungan. Dan alangkah banyaknya wanita semacam ini. Dan kami sering dikagetkan. Termasuk istri dari guru-guru kami itu seperti itu. Dijatah sebetulnya. Akan tapi tiba-tiba di saat harus bangun pondok dia punya kalung sudah. Punya ini, ajib. Padahal apa? Sampai suatu ketika guru kami berkata, saya heran kepada istriku, padahal saya kasih dia juga pas-pas. Tapi tiba-tiba di saat saya butuh ini, tiba-tiba dia punya kalung berapa gram, kalau ini Allah. Jadi itu istri yang soleha ya begitu. Bukan langsung aja dapat duit brol hitungan.
Tiba-tiba langsung tomboi, Bang, kemarin saya belanja begini, ganti. Kartu kreditnya tagihannya banyak. Allah. Jadi yang perlu ditinjau dan kemudian setelah jika seorang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka di saat itu mungkin istri bukan hanya kerjaannya nuntut, akan tapi ternyata istri harus membantu di saat itu. Jadi perlu seorang istri membantu, mungkin bekerja di rumahnya dengan apa ala kadarnya. Karena kehidupan kita itu untuk indah, bukan untuk saling tuntut menuntut. Untuk indah. Jika suami tidak bisa memenuhi, apa sih salahnya? Anda berbuat baik juga untuk suami kan? Anda, wahai istri, mungkin di rumah bisa nyongket, di rumah bisa jahit, di rumah bisa buat kue. Anda buat kue, setelah dapat jadi duit untuk siapa? Untuk suami dan anaknya. Alangkah indahnya kalau kita bisa menyenangkan suami dan anak. Cuman yang nggak benar di sisi lain adalah seorang suami nggak mau kerja, mengandalkan istrinya yang jago kerja. Ini adalah suami yang salah. Anda wahai para suami, kewajibanmu adalah memberi nafkah. Haram dan dosa jika Anda tidak memberi nafkah sementara Anda mampu. Tapi jika ada seorang suami sudah bekerja masih tidak mendapatkan hasil, kerja bangkrut, maka saat itu biarpun anak istrinya nggak makan nggak dosa. Paham ya? Karena sudah usaha. Karena tidak dosa, memang suruh nyuri. Baru di saat seperti itu istri berperan. Baik, ini dah harus dihadirkan. Hidup dalam Islam itu indah. Wahai para suami, jangan menjadi suami yang pelit. Akan tapi berikan sewajarnya. Akan tapi wahai istri, pandailah Anda memanage urusan dapur Anda. Sehingga istilah tidak ada, tidak cukup nanti tidak ada. Dicukup-cukupkan. Kalau ada lebih ditabung untuk masa depan keluarga dan anak. Inilah istri yang salehah. Allah a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Terima kasih untuk Buya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabatku semuanya ya. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabatku yang selalu berupaya untuk terhubung dengan kami ya. Telepon dari tadi berkedip-kedip ya Kang ya. Baik. Tapi tidak sempat diangkat ya Mbaknya. Baik, dan untuk SMS juga kita tidak semua bisa membacanya. Terima kasih sudah bergabung melalui Messenger dan juga melalui FB Radio Cirebon. Baik, waktunya sudah limit Bu ya, berkaitan dengan mungkin mengulas Quran Surat An-Nur ayat 26 ya Bu ya. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Namun tidak semuanya, kadang kita mendapati pasangan ideal. Ada kalanya pasangan kita tidak ideal atau tidak sepadan. Jika hal ini terjadi, pada pagi hari ini tema kita, aku baik, pasangan kok tidak, apa yang harus kita lakukan? Silakan Bu ya, sebagai clue pagi hari ini. Baik, tentang ayat yang disebutkan itu, bahwa ulama menjelaskan tentang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ini ada 3 makna. Makna yang pertama adalah al-khabithat lil khabithin misalnya. Al-khabithat di sini dimaknai adalah ungkapan perilaku-perilaku yang jelek akan dimiliki oleh orang-orang yang jelek. Bukan istri. Bukan istri. Misalnya al-khabithat, kekejian itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang keji. Ini ada satu makna. Dan ada makna yang lain yang biasa dihadirkan adalah umumnya orang baik akan menginginkan orang baik. Seperti itu. Betul. Tanda kebaikan adalah menginginkan kebaikan. Mohon maaf, pernikahan Nabi Nuh dengan istrinya itu bukan terlihat jelek saat dinikahi, tidak. Akan tapi waktu dinikahi dianggap sebagai yang baik. Kemudian ada perubahan di dalam itu adalah masalah lain. Artinya begini loh, Anda sebagai seorang laki-laki yang baik, coba, Anda sebagai seorang laki-laki yang baik dan baik secara benar, hati Anda benar, iman Anda benar, akhlak Anda benar. Kalau pengen menikah perempuan kayak apa sih? Pengen yang baik dan benar. Nah, itu sudah begitu kaidahnya. Ya. Kaidahnya semacam itu. Dan Anda pun di saat melangkah kepada orang baik tidak ragu karena Anda memang membangun diri Anda dengan kebaikan. Coba sekarang ada seorang laki-laki yang mabuk, peminum dan sebagainya, ya kan? Ya. Kecenderungannya kemana nanti? Ya ke situ juga sama. Kepada kalau ketemu perempuan yang paling mudah dinikahi oleh dia adalah perempuan yang jelek. Menikah dengan anak seorang soleh, seorang perempuan yang solehah, dia tidak berani mungkin ke sana. Ya. Nggak kebayang. Jadi seperti itu maknanya. Maka menjadilah Anda orang yang baik, maka nanti akan dikirim kepada Anda wanita yang baik. Maksudnya berusahalah Anda untuk baik. Maka ini juga menghimbauan untuk memilih. Kalau Anda sebagai wanita yang solehat, tentunya tidak cukup kesolehan Anda padamu, maka pilihlah laki-laki yang soleh untuk Anda. Maka al-khabithin lil khabithat. Nah, at-tayyibin lit-tayyibat. Sama.
Orang-orang baik adalah untuk wanita yang baik. Maka dari itu, ini ayat ini di Ibnu Katsir menunjukkan bahasanya makna yang ketiga, bahasanya orang-orang laki-laki yang baik, maka umumnya yang ada di hati dan pikirannya adalah untuk mendapatkan perempuan yang baik. Jadi yang akan meminang perempuan yang baik adalah laki-laki yang baik. Baik. Begitu sebaliknya, wanita yang baik akan selalu ingin dipinang oleh laki-laki yang baik. Itu umum semacam itu. Jadi baik dengan baik. Adapun apa yang terjadi kepada Nabi Nuh, Nabi Lut itu bukan dari awalnya. Bukan Nabi Lut melihat orang yang kufur lalu dinikahi, tidak. Bukan Nabi Nuh melihat orang kufur dinikahi, tidak. Akan tapi lihat, itu Allah menjadikan contoh ini semua untuk kita bahwasanya biarpun orang itu adalah istrinya tidak benar, bukan berarti suaminya harus tidak benar. Maka ada contoh semacam itu. Tapi waktu dinikahi, waktu diambil tentu dengan tanda-tanda kebaikan. Dan sekarang pun ada orang menikah dengan seorang perempuan dianggap dia adalah baik. Sejarah zahir adalah baik. Subhanallah, namanya hidayah, ada tiba-tiba murtad dan sebagainya. Ada atau tidak? Ada. Banyak. Ada kejadian semacam itu. Akan tapi dengan kemurtadan ini bukan kita terpengaruh, tidak boleh kita terbawa. Ya, ini adalah kejadian-kejadian semacam itu adalah kejadian yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Akan tapi di saat kita ingin menjalani hidup, kita ingin memulai kehidupan, tentunya dengan ini. Orang baik hendaknya dia mengambil teman yang baik. Wanita yang baik hendaknya mengambil suami yang baik untuk menjalankan hidup lebih indah, lebih mudah di dalam kebersamaan, keserasian. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih. Dan tentunya dalam Al-Quran kisah-kisah mereka dimuat sebagai ibro ya Bu ya, menjadi pelajaran kesabaran mereka dalam menghadapi pasangan seraya mempertahankan akidah, seperti itu. Baik Bu ya, kita tutup kebersamaan dengan doa keberkahan. Silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita, menjadikan kita terlebih dahulu adalah orang-orang yang baik secara sesungguhnya. Amin. Dan menjadikan pasangan kita adalah orang-orang baik yang diridhai oleh Allah. Amin. Dan jika ada yang mendengar suara ini, ternyata mereka pasangan yang sama-sama tidak baik, semoga jadikan oleh Allah menjadi pasangan-pasangan yang sama baik. Amin. Atau ada di antara yang mendengar suara ini mempunyai pasangan yang tidak baik, semoga Allah memberikan segala kebaikan. Amin. Sehingga hidup mereka semakin indah dalam mengabdi kepada Allah, keindahan dalam rumah tangga, saling mencintai karena Allah, mudah berkorban untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang mendengar acara ini akan diberi bimbingan oleh Allah, hidayah oleh Allah, terbuka hati untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran. Dan jika ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, semoga Allah menggantikan dengan segala kebaikan di dalam hati dan jasadnya, dunia dan balah akhiratnya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dimudahkan segala urusan, rumah tangga yang penuh kasih, penuh cinta, penuh kasih sayang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, husnul khatimah, iman. Al-Fatihah. Amin. Baik, terima kasih Bu ya. Kang Hakim, terima kasih juga untuk kesempatan pagi hari ini ya.